Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-84. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Hatiku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Jiwa ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Di dekat mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah mereka yang tinggal di rumah-Mu, yang dapat terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Ya, hujan awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berada di ambang pintu rumah Allahku daripada berdiam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kemurahan dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan kepada orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, perasaan sangat mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Tidak selalu kita berada di dalam suasana hati yang sangat antusias ketika bersentuhan dengan hal-hal yang rohani. Ini merupakan hal yang amat wajar, sekaligus menunjukkan kelemahan kita sebagai manusia yang berdosa. Itulah sebabnya Mazmur yang kita baca hari ini terasa sangat luar biasa, karena seakan-akan pemazmur terlalu berlebihan ketika ia berbicara mengenai kerinduannya untuk senantiasa bersekutu dengan Allah yang hadir di tempat kediamannya. Pada waktu itu, ia berada dalam situasi yang tidak memungkinkannya untuk beribadah di Yerusalem. Padahal, ia begitu mencintai bait Allah. Kalau kita membaca di dalam ayat 2 dan ketiga, ia iri terhadap burung-burung yang bebas bertengger dimanapun mereka suka. Ia meyakini kebahagiaan orang-orang yang senantiasa berada dekat Allah dan selalu rindu berziarah ke Yerusalem, karena Allah akan mencurahkan rahmat-Nya kepada mereka. Apakah pemazmur sungguh-sungguh meyakini maksud dan ucapannya? Tentu saja. Karena itulah ia berdoa kepada Allah agar Raja di Yerusalem diberkati dan menjadi pelindung rakyat. Hanya apabila Tuhan memulihkan posisi Raja dan keadaan Yerusalem, maka Allah baru dapat dimasuki lagi dan pemazmur dapat kembali beribadah. Itu dapat kita baca di dalam ayat yang ke-10. Kerinduan yang tak kunjung padam ini dilandasi oleh nilai-nilai yang diyakininya, bukan sekedar perasaan. Seakan pemazmur ingin mengatakan bahwa bersama Tuhan semesta alam, ia tidak lagi khawatir akan hidupnya. Bukankah Allah tidak pernah mengecewakan orang yang menjaga kemurnian dirinya? Itulah sebabnya ia menyebut berbahagia kepada setiap orang yang senantiasa bersekutu dengan Tuhan dan bersandar kepadanya. Nah, Bapak Ibu, kerinduan kepada Allah seharusnya bukanlah sekedar hasil perasaan kita yang sering naik turun, kadang bahkan tidak menentu. Kita beribadah karena meyakini dengan penuh kesungguhan akan kebaikan dan perlindungan Allah. Untuk itu, mari kita memohon anugerah Tuhan agar Ia menolong kita
memahami kasih-Nya yang besar dan mencondongkan hati kita ke arah Dia yang senantiasa memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk keluarga, kami bersyukur untuk komunitas yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dan kami juga bersyukur untuk apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Pagi ini, sebelum kami melangkah keluar melakukan berbagai aktivitas kami, mohon kiranya Tuhan menuntun dan memberkati kami sepanjang hari ini. Hamba-Mu juga berdoa untuk umat Tuhan yang ada di GKMI Salatiga maupun di cabang-cabangnya, baik di Cukilan, Janglengan maupun di Sumberjo. Mari Bapa, Engkau yang akan menilik dan memberkati umat-Mu satu persatu. Mereka yang mungkin saat ini sedang terbaring sakit, mereka yang saat ini bergumul dalam perekonomian ataupun relasi, Tuhan yang akan menolong dan memberkati mereka semuanya. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami, adik-adik kami yang masih studi. Tuhan kiranya memberkati, berikan mereka hikmat, semangat untuk mengerjakan bagian mereka sebagai seorang pelajar. Terima kasih, kami menyambut hari ini dengan penuh sukacita, dan biarlah hidup kami senantiasa sejalan dengan kehendak dan rencana-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.